kemana Pak? Ganti rugi loh. Terus ya Bapak ini yang bikin. Polemik eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri, PN, Ambon memantik sorotan publik. Di tengah klaim adanya lebih dari satu putusan, termasuk putusan Mahkamah Agung, MA, gugatan perlawanan pihak ketiga, hingga pemblokiran sertifikat di kantor pertanahan. PN Ambon tetap menjalankan eksekusi terhadap 7 rumah warga di kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa, 3 Februari 2026. Menanggapi berbagai pertanyaan dan penolakan warga, tribunambon.com mengkonfirmasi juru bicara PN Ambon, Yefri Bimusu, untuk memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum eksekusi yang tetap dilaksanakan. Sejumlah isu krusial dikonfirmasi, mulai dari dugaan adanya 2 putusan atas objek lahan yang sama, klaim putusan MA, keberadaan gugatan perlawanan, der dan verzet, pemblokiran sertifikat, hingga pengakuan warga yang menyebut tidak pernah menerima surat pengosongan sebelum eksekusi dilakukan. Yefri Bimusu menegaskan, eksekusi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan permohonan resmi pemohon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Ingkrah van Gewijde. Ia menjelaskan, tahapan tersebut meliputi aan maning, teguran, dan konstatering, pencocokan objek sengketa. Selama tahapan itu berlangsung, sepanjang tidak ada pencabutan permohonan eksekusi maupun keberatan yang sah secara hukum, maka eksekusi tidak dapat ditangguhkan. Yefri juga mengungkapkan dasar administrasi dan hukum pelaksanaan eksekusi, yakni Penetapan Eksekusi Nomor 8 PDT Eksekusi 2025 PN Am, Putusan PN Ambon Nomor 106 PDTG 2023 PN Am, Putusan PT Ambon Nomor 31 PDT 2024 PT Am. Menurut Yefri, dalam penetapan eksekusi tersebut hanya tercantum 2 putusan, yakni putusan PN Ambon dan PT Ambon. Tidak ada putusan lain yang dijadikan dasar hukum eksekusi. Terkait klaim adanya gugatan perlawanan, der dan verzet, yang diajukan pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, Yefri menyatakan pihak PN Ambon belum menerima informasi resmi yang dapat dijadikan dasar penangguhan eksekusi. Ia menegaskan kembali, hingga eksekusi dilakukan, penetapan eksekusi hanya memuat 2 putusan pengadilan yang telah ingkrah. Sementara itu, terkait klaim adanya putusan Mahkamah Agung atas objek lahan yang sama, Yefri belum memberikan jawaban pasti. Salah satu warga terdampak, Maria Bakarbesi alias Ona, menolak keras eksekusi tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima surat pengosongan lahan sebagaimana dipahami warga setelah proses aan maning. Ona juga mengklaim pernah menerima pernyataan dari Ketua PN Ambon bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Selain itu, ia menyoroti fakta bahwa sertifikat objek sengketa sedang diblokir di kantor pertanahan oleh pihak yang mengantongi putusan Mahkamah Agung. Di tengah pembongkaran, Ona menunjuk rumah milik David Putirulan, seorang warga penyandang disabilitas yang turut dibongkar. Hingga berita ini diterbitkan, polemik eksekusi lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar terkait sinkronisasi putusan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga, serta kepastian hukum atas objek sengketa yang diklaim memiliki lebih dari 1 putusan. Lalu kami ini tidak diberikan jangka waktu, tidak waktu cukup lama bagi kami. Kami bertanya-tanya putusan mana yang harus kami ikut, putusan Mahkamah Agung kah, putusan pengadilan kah? Ternyata yang terjadi di sini putusan pengadilan, berarti putusan Mahkamah Agung tidak punya kekuatan, sedangkan putusan Mahkamah Agung itu sudah inkrah menurut hukum. Kami ini masyarakat kecil yang haus akan keadilan di atas tanah ini. Kenapa kami dibuat seperti ini? Kalau bongkar rumah, bikin pernyataan. Mau kasih kalau bongkar orang semua setuju bikin pernyataan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.